Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bil Qur'an imama. Puji syukur, mari kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat kasih sayang Allah, berkat rahman Allah, terkhusus saya sendiri diberikan kesempatan untuk menyampaikan diskusi dan dan memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi keluarga pada hari ini, dan juga teman-teman yang sudah kiranya berhadir pada hari ini untuk berdiskusi terkait hal yang ingin saya sampaikan, yaitu psikologi keluarga mengenai KDRT. Dan tak lupa pula selawat bertanya salam senantiasa berbuahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu berselawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di akhir masa kelak. Amin ya rabbal alamin. Terutama juga saya, selain kita mengucapkan syukur dan selawat kepada Rasulullah, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan sahabat-sahabat untuk sekiranya meluangkan waktu berkumpul di sini, berdiskusi, dan juga sebagai wujud tugas dari mata kuliah psikologi keluarga ini, teman-teman. Baik, adapun yang ingin saya sampaikan adalah di sini mengenai KDRT. Ya, saya yakin teman-teman di sini pasti sudah paham apa itu sih mengenai KDRT ya. Tapi kita coba merefleksi kembali atau mengingat kembali apa sih yang sebenarnya itu KDRT. KDRT itu adalah satu tindakan yang menyakiti baik fisik maupun verbal. Ya, jadi yang termasuk verbal itu adalah ucapan kata-kata, ya, dari kata-kata yang buruk akan menimbulkan satu bentuk penyakit mental, sindrom, dan psikologi yang dia alami itu memburuk dikarenakan dari ucapan-ucapan yang kurang baik dan kurang pantas dilontarkan oleh baik suami maupun istri. Nah, tadi itu verbal. Yang kedua adalah fisik. Fisik ini adalah tindakan yang menyakiti fisik anggota tubuh dengan kekerasan, ya, seperti memukul, menjambak, menendang, dan lain sebagainya, yang mana dari anggota tubuh ini terdapat pukulan, ya, kekerasan dari siapapun pelakunya, gitu, baik istri maupun suami. Nah, dalam KDRT ini bukan hanya sebagai pelaku itu kita stereotipkan si laki-laki saja, bukan, tapi bisa juga dia dilakukan oleh si istri, seperti itu. Ya, tapi memang banyak ya pelaku utama dari tindakan kekerasan ini dalam rumah tangga adalah para suami atau laki-laki itu sendiri. Bukan hanya suami ya, KDRT ini bukan hanya suami dan istri, tapi melainkan bisa kepada anak dan ibu, maupun ibu dan anak, ibu ke anaknya, dan bisa juga ke pembantu kepada majikan, majikan kepada pembantu, ya sama aja sih. Maupun yang anggota keluarga, ya paman dengan iparnya dan sebagainya. Apapun itu dari dalam lingkupan keluarga itu masuk kategori KDRT apabila hal tersebut masuk kata golongan yang memang menyakiti verbal maupun fisik,
ya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana sih khususnya Islam memandang perilaku KDRT ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak keterangan mengenai bagaimana sikap kita kepada keluarga, khususnya bagi kaum laki-laki kepada kaum perempuan, dan bagaimana perempuan kepada laki-laki. Semua itu sudah Allah atur. Tidak ada satupun meleset aktivitas kita yang tidak Allah beri penerangan atau konsep dalam memahami dan menjalankan hidup dengan benar. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, yang mana artinya ini, teman-teman. Nah, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Nah, arijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuyuj, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur apabila pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi Maha Besar. Jadi sangat sempurna sekali dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah laki-laki itu pelindung bagi kaum perempuan atau bagi perempuan. Nah, kenapa? Karena Allah tadi bilang Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki. Nah, soal tenaga atau dalam situasi ini maksud adalah pelindung. Apabila terdapat ancaman, ya bukan berarti ketika ada ancaman yang memang menyakiti fisik dalam situasi darurat atau apapun itu, si perempuan perempuan itu bukan berarti lemah, tidak mampu untuk membela diri. Ada kok perempuan yang jago bela diri dan lain sebagainya. Nah, tapi walaupun begitu, ketika kita bersama mahram kita, ya ketika kita bersama pendamping kita, bersama mahram kita seperti abang, seperti ayah. Nah, salah satu yang dimaksud juga adalah suami. Nah, itu adalah garda terdepan. Ya, perempuan bisa, tapi kalau ada laki-laki yang memang fitrahnya yang Allah tunjuk garda terdepan sebagai tameng mereka terlebih dahulu untuk membela wanita terlebih dahulu, karena laki-laki itu Allah lebihkan kuasanya, tenaganya, fitrahnya, ya, sebagai seorang pemimpin. Nah, itu. Jadi memang laki-laki itu memang Allah ciptakan untuk sebagai pemimpin yang bersikap mengayomi gitu, karena perempuan ini kan sukanya kan diayomi, ya kan, diayomi, itu fitrah alamiah, diayomi, maka diberikan nafkah, maka termasuk ada tugas-tugas dari kita laki-laki, ya, ataupun kalau suami ataupun sebagai ayah. Nah, itu tanggung jawabnya memberikan nafkah tadi, lahiriah dan batiniah, ya, gitu. Nah, selanjutnya tadabbur lainnya adalah perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Dan perempuan yang kamu khawatirkan akan nuyusnya. Nah, nuyus ini artinya perempuan yang memang nakal, perempuan yang membangkang, ya, dari aturan Allah dan tidak menjaga
marwahnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, ya, akan menimbulkan marwahnya suami gitu kan, termasuk melanggar aturan-aturan agama Allah. Nah, maka kalau kita sebagai suami yang baik gitu kan, kita mengikuti aturan Allah gitu. Nah, hendaklah kamu beri nasihat terlebih dahulu gitu. Nah, beri nasihat dengan baik. Maka terlebih dahulu apa yang utama Allah sampaikan adalah komunikasi gitu. Jadi memang terlebih dahulu untuk kita dapat mencairkan suasana, menenteramkan suasana, keadaan apapun itu, berbicaralah dengan waktu yang tepat, dengan bahasa yang efektif, dan memang dengan kata-kata yang hasanah. Nah, itu dia. Maka komunikasi adalah salah satu cara utama untuk menjalin perbaikan permasalahan dalam rumah tangga. Nah, kemudian hendaklah kamu diberi nasihat kepada mereka. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, atau tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Dan kalau perlu pisah ranjang. Nah, itu yang kedua, agak sedikit dicuekin gitu ya kalau bahasanya ya kan, untuk tidak tidur satu ranjang gitu, pisah gitu kan. Gitu, itu polanya yang kasih Allah gitu. Nah, perempuan itu kan kayak gitu, karena dia kan merasa ya, kenapa sih gitu, gue salah ya, kayak gitu tuh gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ya adalah kalau perlu pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu, stop ya, pukullah mereka kalau perlu. Nah, pukul yang berarti bukan dengan kekerasan, ditampar, dijambak, ditendang, tidak. Islam tidak membenarkan hal itu, bukan begitu penafsirannya. Nah, tetapi ayat ini pukul dalam arti kayak memberi tindakan sedikit kayak sentuhan, dengan pukulan. Makna pukulan itu kan kayak bukan pukulan gini, tapi kayak gitu, kayak hentakan yang memang kuat sehingga masuk kategori kayak terpukul gitu dia. Gitu. Itu sih yang saya pahami ya sejauh ini. Nah, selanjutnya adalah tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan gitu. Nah, kalau memang dia jujur sudah ya, walaupun memang ada yang memang kurang dipercayai atau segala macam, ya tetap pola komunikasi dijaga, dan memang jangan terlalu banyak mencari alasan ini sehingga makna yang dimaksud itu melebih-lebihkan atau membesar-besarkan sesuatu yang masih horor, masih belum jelas kayak gitu. Maka jangan terlalu banyak berspekulasi atau berpandangan yang tidak baik atau overthinking. Maka kalau mereka sudah mengucapkan dengan kata yang benar, dengan kesadarannya ya, walaupun itu dipandang bukan atau bukan benar atau tidak percayanya, ya tetap diberikan nasihat dan tindakan yang tegas dari kedua belah pihak, siapapun itu pelakunya. Intinya tetap hubungan suami itu harus dijaga dari ayat ini.
Ya, itulah tafsiran dari bagaimana Islam menjaga hubungan dalam rumah tangga, khusus suami dan istri. Selanjutnya adalah nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi ya di awal, bentuk dari kekerasan KDRT itu bisa aja ya, bisa ada dua ya saya kategorikan, ada verbal, ada non verbal, seperti fisik ya, menyakiti fisik anggota badan. Nah, kalau dia verbal tadi itu kan saya ulang, dengan omongan, dengan kata-kata yang tidak mengenakan dan menyakiti perasaan, batin dan psikologi yang ada, sehingga akan menimbulkan tindakan-tindakan yang di luar batas logika manusia. Bisa jadi dia bunuh diri, anaknya disiksa, dia stres atau apa. Nah, itu termasuk tindakan yang dialami oleh verbal tadi itu ya. Nah, bisa. Yang kedua itu adalah non verbal atau fisik ya, tadi pukulan atau tendangan dan sebagainya yang menyakiti anggota badan secara langsung. Itu termasuk tindakan KDRT juga, yang masuk kategori fisik atau non verbal. Ya, pemicu dari KDRT ini biasanya dimulai dari banyak faktor ya. Bisa jadi dengan kurangnya menguasai dan atau mengontrol emosional ya, sehingga ya terlalu membara, tidak bisa dikontrol, pikiran tidak jernih, emosional tidak diatur, sehingga terlepaskan dengan tindakan yang menyakiti selain verbal maupun fisik secara langsung. Nah, itu dia teman-teman. Nah, selain itu juga berbeda pandangan atau pendapat yang memang sampai kepada tidak menemui titik temu ya. Masing-masing kedua belah pihak egois dengan pendapat dan pandangannya masing-masing, tidak ada yang dewasa, tidak ada yang bijak satu sama lainnya dalam memanajemen konflik mereka. Akhirnya mereka timbul tindakan-tindakan yang seperti itu tadi, KDRT tadi gitu ya. Nah, banyak faktor sih itu ya, biasanya dari pertikaian sih, dari pandangan, dari sikap yang tidak mengenakan ya, ataupun ya bisa jadi kayak saat ini lagi marak-maraknya perselingkuhan, saat ini masuk atau ya dari pihak suami itu pecandu narkoba kayak gitu. Banyak sih hal-hal lainnya ya, yang dapat menimbulkan tindakan KDRT ini seperti itu. Intinya untuk meminimalisir dari semua ini adalah kita mampu pertama mempunyai ilmu bagaimana manajemen emosional, bagaimana memahami sifat karakter baik laki-laki perempuan yang memang secara alamiah yang Allah ciptakan, sehingga kita mudah memahami konsepsi manusia secara alamiah ya, yang memang Allah ciptakan ada fitrahnya sebagai laki-laki, ada fitrahnya sebagai perempuan,
ya, baik dari pola pikir, tindakan, itu harus kita pahami, dan bagaimana karakter-karakter atau yang lainnya yang memang kita bisa baca itu, sehingga kita tidak menimbulkan clash ataupun kesalahpahaman, sehingga mudah dalam berkomunikasi dan em, mengatur pola interaksi ataupun konflik yang dialami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun yang mungkin saya sedikit kadang ya, dalam situasi di keluarga itu, banyak memang laki-laki ini masih mempunyai stigma patriarki, ya, yang mana menganggap laki-laki itu atau suami itu yang kayak tadi, mentah-mentah menganggap arijalu kawamuna ala nisa, ya, sebagai pemimpin. Ini pemimpin yang mana masuk? Pemimpin yang otoriter ya maksud jadi apapun kun fayak, sami'na wa ta'na. Jadi kalau omongan suami atau apapun itu harus sami'na wa ta'na, kayak gitu. Nah itu tidak, kan Allah bilang kan pola komunikasi itu harus dijaga ya kan di situ tadi. Nah, situ tidak ada komunikasi yang diberikan kalau dia otoriter. Nah, ada kala yang memang harus diskusikan, ada kala memang harus memang dilaksanakan. Contohnya dalam ibadah kan nggak mungkin kita dinasehati untuk ini, kan nggak mungkin dilanggar kayak gitu kan, ya diturutin kalau selagi itu baik. Tapi kalau ada hal-hal yang memang dikasih pendapat harus diinikan, istri harus ini harus itu, harus masak, harus nyuci, harus ngurus anak, nggak boleh kerja. Nah itu tidak bisa dianggap sementa-menta mengikuti perkataan suami kayak gitu. Bisa di mengikuti perintah itu, tapi dengan kesepakatan yang ada. Kadang kan nggak balance nih. Ini istri udah bersukarela nih, udah ngurus anak, ngurus rumah dan lain sebagainya, tapi istri dikasih uang sekian dan harus cukupi, ya kan. Nah kan ini juga kadang nggak bisa ya, kadang kan. Nah sementara kita kerja nggak, si perempuan ini kerja tidak boleh. Nah tapi pun ada juga yang memang diperbolehkan kerja atau sekaligus semua, udah dia kerja, dia ngurus rumah, ngurus anak gitu, jadi double job. Nah suami hanya satu job, yang dia tuh cari nafkah, udah selesai, nyampe rumah dia terima bersih. Ini kan nggak seimbang, nggak balance ini. Nah kadang itu yang menimbulkan salah satu problematika rumah tangga, sahabat-sahabat gitu. Jadi dalam rumah tangga ini tidak ada yang namanya derajat lebih tinggi lu suami, lu istri gitu. Derajat satu sama lainnya, suami dan istri adalah sama rata, balance, nggak ada tinggi, nggak ada rendah. Nah tapi yang menjadi titik perbedaannya adalah fungsi dan tanggung jawabnya, sahabat-sahabat. Jadi fungsi sebagai suami yaitu melindungi, mengayomi, memberikan nafkah lahir dan batin dan lain sebagainya, ya. Bagaimana istri juga seperti itu, ya, menjaga marwahnya rumah tangga, termasuk suami gitu kan. Nah bagaimana ya membantulah meringankan suami dengan baik sesuai dengan fitrah dan kemampuannya gitu kan. Tapi tidak dipaksakan ya, kan banyak itu dipaksakan harus ini enggak ya. Tidak semua harus dipaksakan dengan ini gitu. Dirimu juga berhak bahagia, tenang, segala macam kayak gitu. Maka untuk mencapai itu semua harus balance, komunikasi harus dijaga. Itu sih pesan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan ya, meningkat waktu juga teman-teman ada agenda lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.